simbolnya ini, Ensu. Jadi kapanpun kalian kok lihat simbol ini, gambar lingkaran yang dibikin begitu saja, kayak orang iseng, ya kan? Itu simbolnya Zen. Segala sesuatu itu kosong. Jadi kosong itu ya tidak ada maknanya. Hanya kita aja yang bikin-bikin seolah-olah penting. Kamu pilah-pilah sendiri, ini penting, ini nggak penting, ini sip, ini nggak sip, ini enak, ini nggak enak. Itulah permainan kita di dunia. Hakikatnya kosong, tidak ada apa-apanya. Nama besar, kekayaan, apalagi yang kamu anggap penting, pasangan cakep, apalagi tidak, semuanya kosong. Kamu punya pasangan cakep paling bertahan berapa tahun? Tidak ada 20 tahun, kecuali operasi plastik. Ya kan, operasi plastik pun nggak lama kan, nggak tahan lama. Kamu bawa keluar kena panas mesti leleh. Itu plastik. Iya. Kok mau operasi plastik itu ya. Jadi segala sesuatu itu kosong. Tinggal kamu sebut, terus kamu pilih apa wis yang sangat penting. Bahkan beberapa minggu yang lalu Tuhan sekalipun ternyata selama ini bukan Tuhan yang sebenarnya, hanya konsepku tentang Tuhan. Bukan kita tawuran, ini mungkin bukan Islam yang benar yang kita tawurkan, hanya persepsi kita masing-masing tentang Islam. Yang satu gaya Sunni, yang satu gaya Syiah, dan tawuran berabad-abad. Yang diperebutkan kosong. Apa sih yang diperebutkan? Islam yang sejati, Islam yang benar, apa akeh-akehan jumlah pengikut, atau banyak-banyakan pengaruh. Kalau sudah pengikutnya banyak terus ngapain? Akhirnya juga kosong. Nama besar, popularitas. Memangnya enak kalian populer itu? Kamu nonton artis di TV-TV itu kan kepingin luar biasa kan, aku yang jadi artis ya, naik panggung semua orang teriak. Atau ya enak kayak gitu? Saya nggak jamin. Kamu sekarang masih bisa nongkrong, bisa ngangkling, bisa ngerokok pinggir jalan. Coba kamu jadi artis, nggak iso. Artis itu begitu nggak laku pasti miskin. Kenapa? Gaya hidup. Begitu dia nggak laku, nggak bisa kan dia mau nongkrong pinggir jalan, mau ngangkring tetap dengan gaya waktu dia jadi artis. Tapi ya modalnya sudah nggak kuat. Lagi-lagi kosong. Popularitas, kejayaan itu yang dilihat oleh Zen. Tidak, semua konflik di muka bumi ini yang diperebutkan sesuatu yang kosong. Semua yang bikin kamu puyeng, mulai kehilangan Facebook kah, mulai kah, tidak ada, ya kan? Puyeng macam-macam tau puyengmu. Iki ngaji sudah mulai kiainya datang, iki jamaahnya kok baru sedikit, pusing lagi kan kamu. Apa-apa bikin kamu pusing, padahal itu semua kalau dicermati sampai ujungnya tidak ada apa-apanya, hanya kosong saja. Seandainya ngaji ini sukses luar biasa juga mau apa, tidak sukses luar biasa juga tidak apa-apa toh, kan gitu. Seandainya kamu lulus cum laude juga terus ngapain, tidak lulus juga mau ngapain. Nah iya kan, lulus tercepat 3,5 tahun misalnya, terus ya ngopo, malah sumpah waktu wisuda disuruh maju lah, baca ini, baca itulah, repot. Ya kan, yang lulus biasa-biasa malah enak, kesuwen nunggu ya keluar aja, selesai. Ya kan, malah enak, malah bebas, nggak ada ikatan macam-macam. Ensu, segala sesuatu itu kosong kok. Apa sih yang harus kamu perebutkan, kamu persaingkan, kamu kompetisikan dengan yang lain? Ternyata kamu sendiri sadar semua tidak bisa jadi parameter. Kekayaan banyak tidak ukuran bahagia, tidak punya uang juga tidak ukuran bahagia. Nggak bisa kamu bilang, harta kan nggak jaminan bahagia pak. Iya, tidak punya harta juga tidak jaminan bahagia, apalagi. Jadi tidak, semuanya kosong. Nama besar juga kosong.
gelarmu profesor, doktor, haji, kiai, sampai BMW, BMX, MSI. Banyak kan, tapi yo, buat apa terusan? Mati tidak ada yang dibawa. Ya kan, di rumah juga misalnya kamu punya anak, anakmu juga nggak beda, kamu ada dokternya apa enggak, ada profesornya apa enggak. Bapakmu juga nggak kaget, Pak saya sudah dokter diopotole kan gitu. Yang ditanyakan mesti tetap, gue sembahyang orang kan mesti gitu. Cek rajin ngaji orang, bapakmu kan mesti selalu gitu. Kamu capek-capek belajar filsafat, hermeneutika, eksistensialisme, ayo, buat apa di rumahmu juga tidak laku. Kamu diskusi sama bapak, ayo kita diskusi tentang eksistensialisme. Iya, harus boleh mesti gitu kan. Jadi, katanya Zen, oposisi semua itu kosong. Kamu teriak-teriak Allahu Akbar pakai serban, pakai jenggot, ya itu ya apa? Ya kan, yang mukuli juga kosong, yang dipukuli juga kosong. Emangnya habis ada peristiwa pemukulan itu terus misalnya maksiat hilang semua, ada apa kan? Enggak juga. Jadi kita capek-capek mengeluarkan tenaga sampai konflik, sampai tawuran, bakar-bakaran, yang diperebutkan sesuatu yang kosong. Coba kalian pikir pembakaran gereja yang kemarin di Aceh itu, kira-kira tujuannya apa? Manfaat yang didapat apa? Apakah kejayaan Islam misalnya yang bakar? Ataukah kepuasan psikis? Ataukah kemenangan politik? Atau apa? Jangan-jangan sudah capek-capek bakar nggak dapat apa-apa, hasilnya cuma penjara. Itu yang kata Zen kosong. Jangan sampai melakukan sesuatu, sebenarnya sesuatu itu kosong, kita belain mati-matian. Itu simbol paling utama, Enzo. Jadi kalau kamu bingung mau nempel apa di kamarmu, nyari aja cat sisa-sisa itu, kamu beletin di kamar. Kalau ada temanmu tanya, oh ini filosofinya tinggi, jadi sekedar iya kan, loh, maknanya dalam, jangan salah kan gitu. Oke. Terus Zen itu agak susah sebenarnya diceramahkan, apalagi dingajikan. Yang pertama, kenapa? Karena Zen itu harus eksperiensial, harus dialami, dijalankan. Tidak ada gunanya kamu ceramah, belajar kursus Zen, tapi kalau nggak dijalankan, pengetahuan tentang Zen itu tidak ada gunanya. Harus laku, tidak sekedar ilmu tapi ngelmu kalau orang Jawa. Terus kenapa sih tidak harus diceramahkan? Karena dia beyond words, kata-kata nggak akan bisa menjelaskan. Persis kayak para sufi yang sedang ekstase, kalau dipaksakan dijelaskan tidak karu-karuan. Dinikmati aja nikmatnya, indahnya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kenapa? Karena dia eksperiensial. Pengalaman itu enak nggak enak bisa dirasakan. Kalau dijelaskan biasanya mereduksi yang sejatinya. Misalnya teh ini, kalau saya coba menjelaskan enaknya teh ini, nggak akan bisa. Oke, nanti kamu nulis di Facebook, ustadznya minum tangan kiri. Ya, anak-anak tahu saya tega orang-orang itu cek usile gitu loh, orang minum. Sak karepku tau ngaku sing ngombe. Oke. Jadi banyak tuh yang gitu di Facebook. Saya minum teh itu tadi, seandainya tak sih gini loh, teh ini manis. Manisnya itu seperti apa ya? Susah, nggak bisa kamu menjelaskan. Manisnya itu nggak bisa. Iya ya, beyond words. Dia melampaui kata-kata. Rasakan aja, jalani aja.
bahkan beyond logical thinking. Nggak bisa kamu mikir serius, akalmu tumpul kalau sudah menjelaskan Zen. Dimensinya dimensi eksperiensial. Indahnya punya pacar, tidak enaknya punya selingkuhan, itu hanya bisa dijelaskan, bisa dipahami yang pernah ngalami. Yang enggak bisa. Kamu enggak bisa bilang pacaran itu enggak enak, Pak, bikin hidup enggak tenang, mikir terus. Kamu punya pacar enggak? Enggak punya, Pak. Enggak iso. Penjelasanmu enggak valid. Kenapa? Kamu enggak ngalami langsung. Eksperiensial, harus kamu alami. Kalau enggak usah ngomong. Yang kamu jelaskan, wong yang ngalami aja menjelaskan, bingung dia jelaskannya gimana, apalagi enggak ngalami. Wong yang ngalami pacaran, pacaran itu ganggu enggak, Mas? Gimana ya? Ganggu sih ganggu, tapi kan mesti gitu dia. Kecuali sudah putus. Kalau sudah putus ya ngomong yang jelek-jelek aja. Tapi yang jelas dia ngalami. Dan puncaknya Zen itu kasyaf, enlightenment, tajalli. Kalau bahasa Jepangnya satori. Ya, iyalah, istilahnya bangsane Naruto, Sasuke dan kawan-kawan. Tapi dia satori. Ya, minggu depan lagi kita ngomong samurai. Tapi satori itu artinya pencerahan, tajalli, bebas dari penjara pemikiran, penjara rasa, penjara egoisme. Pengalaman yang jernih, yang otentik, itu satori. Jadi diawali dari laku yang ujungnya adalah pencerahan. Pencerahan itu kalau di Zen semacam pemahaman tentang hakikat hidup. Kalau bahasanya orang Jawa sudah ngerti sangkan paraning dumadi. Awal dan akhir sudah bisa menjawab pertanyaan mengapa saya hidup dan mau kemana saya ini. Itu berarti sudah tercerahkan. Tapi tidak sekedar dihafalkan teorinya, dia ngalami langsung, eksperiensial. Kalian mungkin tak tanya kenapa kamu hidup, bisa jawab, tapi kan jawabannya hafalan. Dari kitab-kitab fikih, dari kitab-kitab tasawuf. Kalau sekedar hafalan anak SD bisa. Tapi ini awalnya harus disadari, dijalankan, dan mengalami puncak satori, yaitu Zen. Jadi ada cerita ketika Bodhidharma ingin menyeleksi murid-muridnya yang terbaik. Di antara muridnya nanti ada namanya Huike. Huike ini mantan panglima perang. Dia ingin masuk jadi Buddha, awalnya dicuekin oleh Bodhidharma. Dia sampai nunggu di depan kuil itu sampai panas-panasan berhari-hari, tapi dilirik aja enggak sama Bodhidharma. Sampai kemudian beberapa hari kemudian baru Bodhidharma lewat, terus dia bilang, saya sungguh-sungguh lo ingin jadi Buddha. Terus Bodhidharma bilang, buktinya apa? Dia ngambil pisaunya, terus tangan kirinya dia potong sendiri. Ini buktinya kesungguhan saya. Gimana? Sungguh-sungguh itu saya. Bodhidharma cuma senyum. Ya lumayan lah. Iya serius. Ini bukan bahasaku. Memang di bukunya bilangnya gitu. Ya lumayan, tidak apa-apa. Dan dia jadi murid yang paling dekat nanti sama Bodhidharma. Satu ketika ada ujian, murid-muridnya ditanyai satu-satu. Jadi biasa kan waktu ujian itu semua pamer pemahamannya masing-masing. Apa sih Buddha itu? Jawab panjang. Satu lagi, apa sih Buddha itu? Jawab, apa sih Buddha? Begitu nyampe Huike, apa sih Buddha itu? Terus dia diam, terus menunduk dan diam saja, nggak ngomong apa-apa. Katanya Bodhidharma, ini nanti sebenarnya muridku yang paling baik, yang bisa meneruskan ajaranku. Ya, cuma ya nggak bisa kamu tiru triknya. Nanti dosennya ujian lesan kamu diem aja, Pak. Saya niru Huike, Pak.
Saya paham lewat pengalaman, tidak lewat kata-kata. Sama kayak muridnya Sunan Bonang yang nanti dijadiin murid oleh Sunan Kalijogo itu, Syekh Janggung. Waktu semua santri yang lain diuji bacaan syahadatnya, Syekh Janggung tidak membaca syahadat. Dia keluar dari masjid, naik pohon kelapa paling tinggi, terus menjatuhkan diri ke bawah. Dan waktu bilang, "Loh, kamu itu disuruh syahadat sampai segitunya." Loh, saya yang syahadat nggak cuma mulut saya, hidup saya juga syahadat ini. Itu kan keyakinan yang serius. Sekarang kan banyak orang yang percayanya nggak serius. Saya nggak tahu kalian masuk yang serius apa enggak. Kayak ceritanya, saya ingat waktu panas-panas gini ada cerita Mullah Nasruddin itu, Nasruddin Hoja. Dia kan ulama besar. Satu ketika banyak orang tanya ke dia, "Mullah, ini kemaraunya kok agak panjang ya, Mbok sampean mendoakan kita biar hujannya turun." Mulanya, "Enggak usah lah, kalian berdoa sendiri." "Ya nanti kita berdoa bareng-bareng sama jenengan." "Ah enggak, saya enggak akan berdoa, kok kalian imannya setengah-setengah." "Ketemu kita percaya kok." "Kamu percaya bahwa Allah pasti menurunkan hujan?" "Iya, saya berdoa, saya percaya Allah pasti mengabulkan doanya." "Ah bohong, kalau kamu percaya mestinya kamu kesini bawa payung no. Buktinya kamu tidak ada yang bawa payung. Berarti keyakinanmu nggak full, nggak 100%. Kamu masih ragu-ragu doamu diterima apa enggak. Kalau kamu yakin Allah mengabulkan doamu, mestinya kamu kesini bawa payung. Ternyata nggak ada yang bawa payung, berarti setengah-setengah. Nah itu silahkan kamu tafsirkan sendiri. Dalam banyak hal kamu masih setengah-setengah kok. Kamu nggak berani kan berdoa, "Ya Allah, meskipun saya nyampe semester 13, semoga cum laude." Nggak berani kan kamu. Padahal kalau kamu yakin, ya mungkin saja. Kenapa enggak? Tapi kamu ragu-ragu kan sama Allah. Apa ya bisa Pak? Karena kamu sendiri gitu ya. Gimana doamu bisa mantep? "Ya Allah, saya meskipun kalau berkaca takut sendiri, tapi semoga nanti pasanganku sip misalnya." Tapi kan kamu, apa ya bisa, apa ada yang mau, ya kan kamu gitu. Ya wis lah, keyakinanmu selevel itu, ya dapatnya selevel itu. Karena Allah sendiri bilang, "Ana inda dzanni abdi." Kalau kamu nganggap aku bisanya setengah, ya setengah nanti hasilnya. Oke, itu Z.